Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah awalnya berdiri Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini adalah pemerintahan ketiga yang berdiri setelah Nabi Muhammad SAW wafat, setelah Khulafaur Rasyidin berdiri, dan setelah Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah dinamakan Abbasiyah karena berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Daulah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau sekitar 750 Masehi. Berikut ini silsilahnya. Daulah Abbasiyah ini terdapat 37 pemimpin yang pernah memimpinnya, dan sekitar 5 abad memimpin pemerintahan Islam. Nah, Daulah Abbasiyah ini pertama kali muncul dalam bentuk kelompok yang menentang kritis terhadap pemerintahan Daulah Umayyah karena hanya mementingkan keluarga dan tidak mementingkan rakyat. Faktor terjadinya pembentukan Daulah Abbasiyah ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu perpecahan dalam keluarga Daulah Umayyah. Kedua itu adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Yang ketiga adalah perselisihan antara etnis Arab Utara dan etnis Arab Selatan. Yang keempat adalah wafatnya Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dalam Daulah Umayyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Aurelia Maya. Saya akan mempresentasikan tentang pembentukan Daulah Abbasiyah. Pembentukan Daulah Abbasiyah berjalan pelan namun pasti. Daulah ini mulai terbentuk dan berkembang setelah mampu mengalahkan Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Berikut tahapan pembentukannya. Yang pertama ada Ali bin Abdullah bin Abbas memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Ketika ada kesempatan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abdullah bin Abbas segera menyusun gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Setelah Ali meninggal, kepemimpinan Umayyah diambil oleh anaknya Muhammad bin Ali. Fase ini disebut fase pendirian dan pembentukan organisasi. Muhammad bin Ali meneruskan jejak sang ayah, Ali bin Abdullah bin Abbas, untuk memulai gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Umayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufa sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Dia mengadakan propaganda kepada umat Islam bahwa yang berhak memegang jabatan khalifah adalah kelompok Bani Abbasiyah atau garis keturunan Nabi Muhammad. Pengikut banyak berdatangan dari golongan Syariah dan orang-orang Persia. Fase ini dinamakan fase pembentukan opini publik. Yang ketiga ada Ibrahim Al-Iman menggantikan posisi sang ayah Muhammad bin Ali yang meninggal dunia pada 125 Hijriah atau 743 Masehi dalam memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Qursyani. Akan tetapi, Ibrahim Al-Iman berhasil ditangkap pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi dan dipenjara di Haran. Ia menjatuhi hukuman mati. Gerakan Abbasiyah yang dipimpin Abu Muslim Al-Qursyani dapat menarik banyak pengikut di wilayah Quraisy. Pasukan Bani Abbasiyah cukup kuat. Di bawah kepemimpinannya, mereka menyerang kekuatan Bani Umayyah di daerah tersebut. Peristiwa ini menjadi awal tumbangnya Khalifah Marwan II dari Daulah Abdul Abbas As-Saffan bin Muhammad menggantikan posisi saudara. Ibrahim Al-Iman memimpin gerakan melawan Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinan pasukan Bani Abbasiyah terlibat pertempuran dengan pasukan Bani Umayyah Zaghulu, sebuah anak sungai Tigris. Setelah timur masuk Irak, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dan terus bergerak menuju Syam. Pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dan terus bergerak menuju Syam atau Suriah. Kemudian seluruh kota di Syam dapat dikuasai. Marwan bin Muhammad selaku khalifah terakhir Umayyah merasa ketakutan dan melarikan diri ke Mesir. Pelarian itu berakhir dengan tewasnya khalifah tersebut. Ia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah di Busayr, wilayah Al-Qayyum, Mesir, tanggal 27 Dzulhijjah 132 Hijriah. Abdul Abbas As-Saffan bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama Abbasiyah. Dia hanya berkuasa selama 4 tahun 9 bulan. Dia meninggal di Anbar tahun 754 Masehi. Dengan demikian berakhirlah masa kekuasaannya. Fase ini disebut fase pengukuhan, sekaligus fase memasuki wilayah kekuasaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Abbasiyah berkuasa selama lebih kurang 5 abad dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 696 Hijriah atau 1258 Masehi dengan 37 khalifah yang memerintah. Berikut perincian para penguasa kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah terjadi serangan tentara Mongol ke Baghdad. Tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan menyerang kaum muslimin secara kejam selama 40 hari. Selain berhasil membunuh sang khalifah, mereka juga berhasil membunuh putra-putra dan pamannya. Namun, sebagian ada yang ditawan. Dalam serangan itu, dikatakan bahwa tidak ada yang selamat, kecuali yang bersembunyi di sumur atau kolong jembatan. Diperkirakan lebih dari 1 juta penduduk tewas karena serangan tentara Mongol. Akibat serangan ini, kaum muslimin tidak memiliki khalifah selama kurang lebih 3,5 tahun. Tahun 658 Hijriah, tentara Mongol menyeberangi Sungai Furat dan sampai di Halb atau Syam. Di tempat itu, mereka mengunus padang dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Bersama itu, kaum muslimin di Mesir menggalang kekuatan untuk menyongsong tentara Mongol dengan semangat jihad yang membara. Kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Saifuddin Al-Qutuz Al-Mu'izzi, seorang sultan di Mesir yang memiliki gelar Al-Malik Al-Muzaffar dan panglimanya Ruknuddin Baibar Al-Bandaqodari memimpin pasukan Islam untuk menyambut serangan tentara Mongol. Mereka bertemu di Ain Jalut. Kemudian pasukan ini pun terlibat dalam pertempuran sengit pada bulan Ramadan. Walhasil, tentara Mongol kalah telak dalam pertempuran yang sangat monumental dalam sejarah kaum muslimin itu. Memasuki tahun 659 Hijriah, dunia Islam belum memiliki seseorang khalifah. Akhirnya didirikanlah kekhalifahan di Mesir. Al-Mu'tasim diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir. Dia adalah seorang keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dan serangan tentara Mongol dan menyelamatkan diri ke Mesir. Sejak saat itu, pusat pemerintahan Islam berpindah ke Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Al-Muntasir sebagai khalifah berlangsung pada tanggal 1 Rajab 659 Hijriah berikut para khalifah Abbasiyah yang memerintah di Mesir. 1. Al-Muntasir Billah. Kedua, 660 sampai 661 Hijriah atau 1261 sampai 1262 Masehi. 2. Al-Hakim bi Amrillah. Ke-1, 661 sampai 701 Hijriah atau 1262 sampai 1302 Masehi. 3. Al-Mustakfi Billah. Ke-1, 701 sampai 732 Hijriah atau 1302 sampai 1332 Masehi. Ke-4, Al-Watsik Billah. Ke-1, 732 sampai 742 Hijriah atau 1332 sampai 1341 Masehi. 5. Al-Hakim bi Amrillah. Kedua, 742 sampai 753 Hijriah sampai 1341 sampai 1352 Masehi. Al-Mu'tahid Billah. Ke-1, 753 sampai 763 Hijriah atau 1352 sampai 1362 Masehi. Ke-7,
Al-Mutawakkil 'ala Allah ke-1 763 sampai 785 Hijriah atau 1362 sampai 1383 Masehi. 8. Al-Watsiq billah ke-2 785 sampai 788 Hijriah atau 1383 sampai 1386. 9. Al-Mu'tasim 788 sampai 791 Hijriah atau 1386 sampai 1389 Masehi. 10. Al-Mutawakkil 'ala Allah ke-2 791 sampai 808 Hijriah atau 1389 sampai 1406 Masehi. 11. Al-Musta'in billah 808 sampai 815 Hijriah atau 1406 sampai 1413 Masehi. 12. Al-Muqtadid billah ke-2 815 sampai 845 Hijriah atau 1413 sampai 1441 Masehi. 13. Al-Mustafi billah ke-2 845 sampai 854 Hijriah atau 1441 sampai 1451 Masehi. 14. Al-Qaim bi amrillah 845 sampai 859 Hijriah atau 1451 sampai 1455 Masehi. 15. Al-Mustanjib billah 859 sampai 884 Hijriah atau 1455 1479 Masehi. 16. Al-Mutawakkil 'ala Allah ke-3 884 sampai 893 Hijriah atau 1479 sampai 1488 Masehi. 17. Al-Mustamasik billah 893 sampai 914 Hijriah atau 1488 sampai 1508 Masehi. 18. Al-Mutawakkil 'ala Allah ke-6 914 sampai 918 Hijriah atau 1508 sampai 1500. Kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Mesir berakhir pada tahun 918 Hijriah karena kondisi politik tidak stabil lagi. Oleh sebab itu, Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah ke-6 menyerahkan tahtanya kepada Sultan Salim ke-1. Khalifah ke-9 dari Daulah Utsmani. Kekhalifahan Utsmani telah muncul sebelumnya di Turki, tepatnya tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Ketika Khalifah Al-Hakim bi Amrillah 661 sampai 701 Hijriah atau 1262 atau 1302 Masehi berkuasa di Mesir. Regional. Kondisi dinasti Umayyah ketika itu dalam keadaan kacau dan dalam tubuh Bani Umayyah telah menjadi banyak celah. Aksi-aksi makar dari musuh-musuh Bani Umayyah semakin berambisi untuk merubah sistem pemerintahan dinasti Umayyah kepada sistem yang baru. 2. Revolusi Bani Abbas dilakukan dengan berkoalisi antara Persia, Yaman,
yang menyimpang dan menyelenapkan tokoh-tokoh seperti Abu Salamah Al-Hilal, Abdullah bin Ali Abu Muslim Al-Khurasani, ketiga Kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur menutup pengokohan pemerintahannya dengan membangun ibu kota. Dia ingin menjauhkan ibu kota tersebut dari pengaruh negara lain. Awalnya ibu kota dimaksud, kemudian ibu kota berpindah di Baghdad. Kesimpulan dari Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketika Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang memerintahkan antara 750 sampai 1258. Pendiri Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffan, keturunan paman Nabi Muhammad. Dinasti ini memerintahkan sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan Khalifah Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750. Kekhalifahan ini mampu mencapai masa keemasan pada abad ke-9 hingga abad ke-10 dan sangat terkenal jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan. Namun setelah 5 abad berkuasa, kekuasaan Daulah Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh karena berbagai faktor. Setelah mengalami masa keemasan, kekuatan dinasti Abbasiyah perlahan mulai memudar. Berikut ini beberapa faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Perebutan kekuasaan. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah adalah perebutan kekuasaan oleh orang berpengaruh di kerajaan. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Abbasiyah yang kurang tegas sehingga membuka jalan bagi Mamluk Attaquda dan Bani Umayyah untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meski khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tetapi dinasti-dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan mulai lahir. Sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lebih, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesimpulan pembentukan Daulah Abbasiyah. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui 2 cara. Pertama yaitu dengan melibatkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua yaitu dengan menghampiri kekuatan militer dengan memajukan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Periode Abbasiyah. Secara umum, para sejarawan ini berpandangan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal 750 sampai 847, periode lanjutan 840 sampai 945, periode Buwayi 945 sampai 1055, dan periode Saljuk 1055 sampai 1258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas periode Kekhalifahan Abbasiyah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Sri Pahlawan dari kelas 85. Latar belakang periode Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam, bahwa peradaban umat Islam itu pernah
memperoleh masa keemasan yang melampaui kesuksesan negara-negara Eropa. Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban umat Islam itu diakui oleh seluruh dunia, maka akan memotivasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban umat Islam, sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi umat Islam saat ini. Peradaban umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad, dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah sampai 750 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbas erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Abul Abbas sangat beruntung karena pada masanya pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai lemah dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abul Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Untuk maksud tersebut, Abul Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menampas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Al-Zab Al-Sagri di Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukannya sudah sangat lemah, yaitu pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi, Abul Abbas Abdullah bin Muhammad diangkat dan dibai'ah menjadi khalifah. Dalam pidato pemerintah tersebut, ia di antara lain mengatakan, "Saya berharap semoga pemerintahan kami Bani Abbas akan mendapatkan kebaikan dan kedamaian pada kalian. Wahai penduduk Kufah, bukan intimidasi, kezaliman, malapetaka dan sebagainya. Keberhasilan kami beserta Ahlul Bait adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai penduduk Kufah, kalian adalah tumpahan kasih sayang kami. Kami tidak pernah berubah dalam pandangan kami. Wahai penguasa yang zalim, Bani Umayyah telah menekankan dan menganiaya kalian. Kalian telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Abbas. Maka jadilah kalian orang-orang yang berbahagia dan yang paling kami muliakan.
sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah di tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ia bekerja sama untuk mengumpulkan Bani Umayyah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas periode kekhalifahan Abbasiyah. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Dwi Darmawan, saya dari kelas 85. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri pada pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pada pemerintah itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. Masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik 232 Hijriah 847 Masehi. Masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buaya di Baghdad tahun 334 Hijriah 946 Masehi. Masa Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buaya tahun 334 Hijriah 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah 1055 Masehi. Masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah 1298 Masehi. 1. Masa Abbasiyah 132 Hijriah 750 Masehi sampai 232 Hijriah 847 Masehi. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi, Al-Mansur 754 Masehi sampai 775 Masehi, Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi 785 sampai 786 Masehi, Harun al-Rasyid 786 hingga 809 Masehi, Al-Amin 800 Masehi, Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Ibrahim 817 Masehi, Al-Mu'tasim 833 hingga 842 Masehi, dan Al-Wasik 842 hingga 847 Masehi. 2.
Masa Abbasiyah 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah 946 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga buaya bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat pemerintahan itu adalah Al-Muntasir 861 hingga 862 Masehi, Al-Musta'in 862 hingga 866 Masehi, Al-Mu'taz 866 hingga 896 Masehi, dan Al-Muhtadi 869 hingga 870 Masehi. Masa pemerintah ini dinamakan masa disintegrasikan dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah, sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. 3. Masa Abbasiyah ketiga 334 Hijriah 946 Masehi, 447 Hijriah 1055 Masehi. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buaya, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim 1075 Masehi. Kekuasaan Buaya sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Transylvania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 899 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan khalifah meminta bantuan kepada Bani Buaya. Dinasti Buaya cukup kuat dan berkuasa karena mereka. Saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang kelumpuhan Daulah Abbasiyah. Ada beberapa faktor mempengaruhi kelumpuhan Daulah Abbasiyah sebagai berikut. Faktor internal. 1. Udbud dunia, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Setiap khalifah ingin merasa kehidupan yang lebih mewah dari khalifah sebelumnya. 2. Konflik keluarga yang berujung kepada perebutan kekuasaan. Awal perebutan kekuasaan terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang berseteru dengan Khalifah Al-Amin. 3. Wilayah kekuasaan yang terlalu luas. Wilayah ini mencakup seluruh timur dan seluruh tengah, yaitu Afghanistan, India di Asia Tengah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Afrika Utara. 4. Konflik keagamaan. Konflik keagamaan pada masa Daulah Abbasiyah mereka 3 kelompok, yaitu pengikut Muawiyah, pengikut Syiah, dan pengikut Khawarij. 5. Ketergantungan kepercayaan khalifah terhadap wazir yang sangat tinggi. Pada masa Daulah Abbasiyah, para menteri atau wazir sangat dipercaya oleh para khalifah. 6. Memprioritaskan bangsa asing dibandingkan bangsa sendiri. Hal ini tentu kan bangsa Arab menaruh kebencian terhadap pemerintah Abbasiyah. 7. Pengaruh bid'ah dan filsafat. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wasik banyak berkembang minat bid'ah dan agama dan filsafat. B. Faktor eksternal. Ada beberapa faktor yang mencakup faktor internal sebagai berikut. 1. Muncul banyak pemberontakan, bermula dari sikap khalifah yang mengabaikan kekuasaan. 2. Dominasi kekuasaan Turki dan Persia, memanfaatkan pengangkatan jabatan sebagai jalan untuk penggusuran kekuasaan para khalifah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.